Welcome back to channelnya Luciana Rossi. Hari ini spesial banget karena Lucy ditemenin sama wanita muda luar biasa, sangat inspirasional, namanya Mila. Nah, Mila ini di saat lagi PSBB dan orang-orang pada gabut. Nah, si Mila ini, ibu satu ini, malah jadi sibuk banget karena bisnisnya booming. Nah, bisnis apa Ibu Mila ini dan background-nya sebenarnya apa? Ada hubungannya nggak sih sama bisnisnya yang booming saat ini? Yuk kita kenalan aja langsung. Mil, kenalin diri dulu deh Mil. Oke, saya Mila. Sebenarnya saya tuh background-nya adalah interior design. Terus kemudian ya kita tahu lah ya nggak bisa kerja. Kemarin tukang juga di stop. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kan? Ya udah. Terus ada satu hari tetangga lihat, kok lu dikirim sayur ya tiap hari? Gue mau dong. Sekarang kan nggak bisa ke supermarket, nggak bisa ke pasar juga. Oh, ya udah ntar bolehlah titip sama gue gitu. Oh ya udah, oke gitu. Mulanya kayak gitu. Terus akhirnya nyebarlah tuh si price list ke sekompleks ini gitu. Akhirnya ya udah deh, gue pikir ya udah deh sekalian deh, kalau mau sekalian deh kumpulin deh. Gitu. Kebetulan si sayur ini kan punya masih family gitu. Jadi ya udahlah, lagian kita kan nggak bisa sembarangan ya, namanya organik. Lu bilang organik tapi ternyata bukan organik. Kalau ini kan punya om sendiri, jadi pasti lebih meyakinkan lah. Oke, oh jadi awalnya nggak sengaja juga bisnis sayur ini Mil ya? Enggak, sama sekali enggak. Jadi nggak ada kepikiran juga, karena ini sebenarnya kan kayak dikirim sayur tuh kan kayak dari udah lama banget ya, dari pertama kali ada living organik itu memang udah dapet sayur gitu kan. Jadi ya nggak pernah kepikiran juga buat suruh jualan gitu. Iya, cuma ini benar-benar ngebantu banget loh, Mil. Honestly, kayak di awal-awal ya, minggu pertama apa minggu kedua gitu, Ya, lu itu juga kan, beli ya? iya, gue tuh yang bingung karena stok di kulkas udah mau habis kan sayuran, tapi mau pergi-pergi ngeri karena nggak punya masker yang proper. Ya. Terus biasa sih langganan sama adalah pakai aplikasi kan beli sayur online gitu. Nah, itu mereka tuh overload banget, jadi kebagiannya kayak 4 hari kemudian. Iya, Mau iya. makan apa 4 hari? Masa makan mie instan ya nggak sih? Pernah dengar. Iya. Terus yang ada juga jadi ada aplikasi pakai S gitu, ada aplikasi lain pakai H. Itu dua-duanya sama. Kepending 4 hari gitu. Iya, 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 iya. Terus hoki banget scrolling IG story, ketemulah kan emang teman lama nih sama Mila. Ya, Scrolling dulu scrolling, dibayarin ya. iya, ini ada apa ini sayur-sayur ini? Mil, itu apa Mil? Terus ternyata boleh pesan ya. Selamat deh, langsung besokannya bisa makan sayur. Ya. Jadi ini solusi banget. Banyak orang yang nggak bisa keluar untuk Wah. beli sayuran. Kita ke pasar ngeri, ke supermarket juga nggak gampang. Antri loh, Mil, kalau ke Iya, supermarket. jadi jadi kita tuh udah kayak hampir 1 bulan gitu deh nggak apa nggak pergi keluar ya, even ke Mbak aja ke pasar enggak gitu loh. Jadi kayak bener-bener ngebatasin banget. Soalnya kan kita punya orang tua, dan kalau misalkan kita mau datang ke mereka kan juga mereka kan nggak ada temennya gitu kan. Jadi ya kayak kita ya untuk membatasinya ya, ya udah deh mendingan kita nggak usah ketemu siapa-siapa, udah benar-benar ini. Dan semua kan kalau misalkan kayak sayur online ini kan by Gojek kan. Jadi Iya. kita udah gantung-gantungin aja tuh di pagar gitu, ada nama-namanya, udah nanti tinggal ambil-ambil. Oh, jadi ternyata udah digantung-gantung di pagar, si Gojek tinggal pilih sendiri. So. Wah, ini di luar bayangan ya ternyata ada Jadi, kayak begini. jadi kayak udah bilang kan, oh nih Gojeknya si ini gitu. Jadi udah tahu lah. Oh gitu. Oke, oke, oke. Nah, jadi udah berapa lama ya Mil ya bisnis sayur ini? Dari awal April. Awal Maret mungkin, awal Maret. Awal, Pas ada pasien 2 orang pertama itu ya. betul, betul. Jadi kita tuh udah yang waktu itu kan kita juga baru pulang retret tuh. Jadi terus oh kita juga mesti isolasi gitu karena kan nggak boleh kemana-mana 14 hari kan. Ya udah Hmm. deh.
selama 14 hari itu kita benar-benar nggak ketemu orang. Ya udah sayur datang. Tiap hari tuh ada yang jalan pagi tuh, lewat di rumah gitu. Itu apa ya, kok udah sayurnya banyak ya gitu. Jadi, sekalian deh gitu. Jadi terkenal jadi bandar sayur sekomplek ya. Iya, sayur. Nah, cuma belakangan ya dengan adanya sosmed, dengan adanya lo post di IG dan lain-lain, ini kan akhirnya nyebar nih, Mil. Iya, benar. Udah sampai kemana aja customer-nya sekarang? Kemarin terakhir ada yang di Jakarta Barat loh, sampai dia bilang, oh, saya tuh keep sayur kamu tuh bisa kayak 10 hari gitu, masih seger di kulkas. What? 10 hari? Iya, jadi dia ajarin gitu cara packingnya, di vakum kayak gitu. Terus yang masih fresh gitu. Ini kamu lihat deh masih fresh. Oh, oke. Okay. malah dia yang ngajarin ya. Ya, padahal kita selalu bilang jangan nimbun, kalau di kompleks ini saya selalu bilang jangan nimbun sayur terlalu banyak ya, ini tiap hari diantar, karena kan takutnya ntar jadi waste kan kalau misalkan sayuran ditumpuk-tumpuk kan rusak gitu. Tapi ternyata ada solusinya tuh, mereka disimpan lah gitu sama mereka kalau yang jauh-jauh ya. Iya, berat di ongkos soalnya sayurannya. Ongkos aja kalau dia pakai Gojek itu sekitar 68 ribuan gitu deh ke rumahnya dia. Wah, itu sayurnya udah bisa dapat berapa bungkus itu? Ya, makanya. Iya. Jadi lumayan lah buat ini, buat untuk di kompleks kita sih lumayan lah gitu. Iya, enak lah. Kalau di kompleks berarti nggak perlu pakai ojek lagi ya. Mereka tinggal datang Nah, ambil aja. mereka sambil jalan pagi biasanya jalan. Oke. Nah, itu tips-tipsnya apa aja tuh, Mil? Selain di vakum, ada lagi nggak tips yang lain supaya sayurannya awet? Sebenarnya kalau mau awet tuh, kalau saya sih nggak di vakum ya. Jadi kayak cuman dibersihin dulu semua, dicuci air bersih, terus ditatakin ditaruh di tempat gitu, di kotak yang kedap gitu, terus ditatakin tisu, ditatain, terus dilapisin tisu lagi, tisu yang napkin itu loh. Iya, iya. Nah, gitu. Jadi biar nggak lembab gitu kali ya? Supaya Okay. dia nggak airnya netes ke tisunya itu. Gitu. Buang-buang tisu sih kalau simpan. Sementara ini kayaknya nggak perlu disimpan gitu kan? Iya benar-benar. Cuma buat yang jauh gitu. Iya benar-benar. Sama kayak cabe itu ditaruh barengan sama apa sih? Bawang putih apa jeruk? Katanya. Bawang putih ya? Iya. Jadi dikeringin terus ditaruh satu bawang putih gitu di dalam satu tempat kedap gitu, jadi dia awet. Cabenya boleh banyak, bawang putihnya cukup satu. Iya, katanya gitu ya. Saya juga nggak pernah nyoba sih, soalnya kayak nggak pernah stok sih. masih awet sih, Mil. Oh iya ya. Iya, gue coba. Tapi gue barengin juga sama jeruk nipis. Oh, jeruk nipis. Soalnya dari nyokap juga ngajarin digabung sama jeruk nipis. Terus dari lu digabung sama bawang putih. Gue pikir ya udahlah ya dua-duanya aja. Ya. Jadi awet semua ya berarti ya. Iya, pokoknya selamat deh apapun caranya. Pokoknya kalau sayur ya sebenarnya bisa nggak usah dikit lah, tiap hari ada kalau di sini ya, buat di kompleks ini. Kalau ke tempatnya Lucy kan jauh kan? Iya, lumayan. Ya, maksudnya ongkirnya kan juga lumayan. Kalau seminggu sekali masih oke lah ya. Iya, seminggu sekali masih acceptable. Sekarang customer itu kan udah lumayan banyak ya. Kalau seandainya di-expand lagi, ada planning nggak? Kayaknya mesti perlu pegawai. Sih kayaknya masih bisa lah. Oke. Kalau masih open sama ekspansi, kalau gitu ntar gue cantumin ya, Mel, IG-nya ya. Boleh. Jadi yang butuh sayuran dan lagi yang domisilinya di Jakarta bisa kontak Mila. Ini ada IG-nya di sini. Kalau ojeknya itu arrange sendiri, nanti dikasih alamatnya Mila, tinggal diambil aja sayurannya. Sayurannya organik, fresh. Jadi setiap hari dikirim dari farm. Jadi jam 6.30, jam 6 kurang gitu deh udah sampai.
Right. Nah, selain bisnis sayur ini yang mendadak meledak nih, Mil. Ada bisnis apa lagi, Mil, yang lainnya? Ada mungkin? Ada. Oh iya, apa lagi tuh? Kalau ini bukan bisnis ya, lebih kayak kasihan, kayak lebih kayak mau nolong aja sih gitu. Karena apa namanya? Karena saya nggak tega gitu loh. Waktu satu hari kegiatan PSBB ini berlangsung, tiba-tiba tukang jahit yang langganan saya itu telepon. Terus, non, saya nih mau ngejahit, tapi nggak bisa ngukur. Ya, saya kan belum nggak tahu ya sekarang mesti gimana gitu. Sementara saya punya anak yang masih kuliah dan masih bayar. Terus kemudian dia juga ya boro-boro ya bayar kuliah gitu kan, uang makannya aja kurang gitu kan. Jadi ya, aduh saya mikir gimana ya caranya ya. Terus ingat gitu, kayaknya gue punya stok apa namanya bahan yang mau gue jadiin baju tidur gitu. Ayo udah deh gue coba deh gitu. Akhirnya ambil bahan, saya telepon Gojek, udah kirim bahannya deh. Saya bilang sama si bapak, ini saya kirim sekarang ya bahannya, lu bikin deh tuh 9 set. Padahal nggak tahu mau buat apa itu piyama itu buat apa, bodo amat deh, pokoknya udah bikin deh, pokoknya gue demen ya udah gue bikin deh gitu. Tadinya mau dipirit, maksudnya ya nanti kalau ini udah rusak gue baru bikin lagi gitu, tadinya begitu. Maksudnya kan nggak semuanya langsung 9-9-nya dibuat gitu kan. Terus kejadian kayak gini, saya nggak punya uang non. Oh waduh, gimana ya. Ya udah deh kirim ini, mau nggak kerjain nih, saya punya piyama nih. Ya mau lah non, katanya. Oh ya udah oke. Nah akhirnya terjadilah si piyama itu. Nggak nyangka pas abis gue posting itu, sekarang tadi gue baru masukin jahitan lagi sekitar 45 set. Untuk piyama? Piyama ya. Oke, Piyama jadi cuma kayak satu model aja lah ya. dan ukurannya kan lebih common nih ya, jadi nggak harus body fit kan? Betul. Jadi ukurannya ya ukuran normal lah gitu. Iya, all size ya jadinya. All size lah gitu. Iya. Jadi Gila ya. lumayan lah ya. Tapi ya itulah maksudnya, kalau itu kan kayak cuman nolongin aja ya gitu. Oke, jadi yang Ya. bisnisnya merasa perlu ditolong sama Mila, salah ya? Jangan. Udah. Ini liburan malah sibuk banget ini. Jadi malah lebih sibuk daripada biasa nih kayaknya. Iya. Biasanya kegiatannya gimana, Mil? Hari-hari sebelum PSBB? Sebelum PSBB kan gue bolak-balik proyek gitu. Terus ya gambar. Berarti lebih kayak working hours aja ya? Nggak ada yang sampai begini sekarang. Okay. Sampai Terus malam masih ngitung. tukang-tukang gimana? Mereka kan nggak boleh kerja nih. Ya pulang lah. Pulang kampung? Pulang kampung. Jadi dari yang kita Maret. Bali itu bulan Maret. Iya, dari Maret itulah. Dari Maret itu pas udah mulai gonjang-ganjing, pas kebetulan tuh sudah selesai gitu loh. Pas kebetulan banget udah selesai. Jadi klien juga bilang, udah deh Mil, kayaknya udah selesai juga gitu ya. Udah pas banget kok, pas timingnya pas banget. Jadi proyek udah beres, udah ini. Tapi kalau proyek yang lain ya ke pending gitu. Ya, sementara belum bisa dikerjain dulu ya? Belum, nggak bisa. Dan ini kan kita belum tahu ya, Milia, mungkin masih berapa bulan ke depan, dan kata Pak Jokowi bisa jadi sampai akhir tahun loh. Bener. Iya, kebayang nggak sih perekonomian kayak apa? Nggak kebayang deh, bener-bener. Iya, dan orang-orang tuh banyak banget yang mereka kayak hidup itu dari income hari per hari. Bener banget. Makanya kita juga lagi mikir nih gimana. Ya kalau misalkan kayak pegawai sih masih bisa ya, karena kan nggak terlalu banyak. Bener. Dan baru 1 bulanan ini juga Kemenaker itu udah ngumumin
yang di PHK udah 2,8 juta orang lebih, Mil. Ya, apalagi udah kayak gitu. Sekarang kalau misalkan pengangguran ditambah, terus kejahatan makin bertambah, apalagi mau lebaran kan? Iya, pastinya. Karena orang nggak punya uang kan. Mereka mungkin kepepet juga mau makan, nggak ada duit. Bener, bener banget. Iya. Makanya bahaya. Nah, menurut lo gimana, Mil? Ada input nggak nih buat orang-orang yang kesulitan untuk biaya hidup? Apa yang harus dilakukan nih di saat sekarang ini? Coba lebih kreatif kali ya. Kayak ini nih, kayak coba bikin piyama ini yang bener-bener yang kayak nggak kepikir aja gitu. Ya udahlah ya, kan kita juga nggak kemana-mana juga nih. Iya, benar. Oh, coba mungkin lebih apa ya yang banting setir jadi jual makanan kali ya. Kalau jual makanan kan kayaknya semua orang harus makan gitu kan. Iya, kebutuhan pokok lah ya. Pokok yang bisa bikin online gitu kan, jualan apa bisa di online. Kayak tukang buah juga mereka bisa kayak yang di WA, ntar dia datang gitu. Iya, benar-benar. Sekarang kayaknya udah mulai lumayan banyak nih, Mil. Makanya kayak aplikasi-aplikasi S dan H itu udah pada nggak overload lagi. Mereka udah ngasih promo-promo kayak voucher 30.000 besok dikirim kayak, hey, lagi awal-awal kita kayak yang oh my god gitu. Kemarin kita kayak ada belanja supermarket gitulah ya. Ya masih belagu juga sih, masih kayak yang ongkos kirimnya nggak kira-kira gitu, yang kayak gila ya. Ini ngasih ongkos kirim segini, padahal rumahnya kayak deket banget gitu sama supermarket, kenapa harganya gila-gilaan gini ya? Ya udahlah, kita mau gimana, karena kan nggak ada pilihan kan. Betul, mungkin orang kebutuhan juga kita nggak tahu ya. Cuma ya gue sih salut sih lo udah ada aksesnya untuk dapat sayuran itu, tapi lo nggak kayak mencekik leher orang-orang yang membutuhkan gitu loh. Harganya benar-benar price list kayak kita ke supermarket, exactly the same kan itu ya, Mil ya? Lebih murah sih. Oh, lebih murah malah ya? Murah. Oke, lebih murah daripada supermarket. Jadi pas kita beli itu juga kayak, ya kita emang butuh, tapi juga nggak merasa kayak tertekan gitu belinya. Karena sekarang itu kan orang yang punya akses kayak harganya suka-suka mereka, kayak misalnya masker, hand sanitizer, itu harganya benar-benar 10-20 kali lipat normal. Itu menurut gue sih kayak lebih nggak manusiawi lah ya. Gue juga ada beli kok, maksudnya kayak masker dan hand sanitizer gitu. Tapi ya kalau emang harga segitu ya gue nggak akan naik-naikin gitu loh. Karena ya emang niat gue kan cuma buat nolongin. Toh kalau misalkan dia sampai sakit, imbasnya ke kita juga kok gitu. Kalau misalkan kita jahat gitu ya, nimbun masker, ibu kan gitu. Iya, apalagi di kompleks kan. Emosi banget gitu yang nimbun masker. Terus lo ngapain sih pakai beli-beli yang tembakan-tembakan itu? Emang lo perlu banget ya sampai pakai beli tembakan gitu? Emang lo bingung kadang-kadang. Aduh. Udah lama nggak ke supermarket kan? Nggak ngeliat ini, nyeken. Iya benar, jadi jidatnya di-scan terus. Iya, lumayan. Hiburan mainan. Nah, yang paling parah sih masker sih, yang nggak kira-kira banget. Kejam banget. Nah, sekarang kita bicara mengenai bisnis nih, Mil. Ini kan kayak lo punya bisnis yang sebelum si sayur lah ya, bisnis lo yang sebenarnya. Nah, udah 1 bulan lebih ini, udah hampir 2 bulan terpaksa off. Terus kalau seandainya sampai beberapa bulan ke depan sampai akhir tahun masih kayak begini kondisinya, kira-kira lo punya plan B apa, Mil? Kayaknya udahlah ya, si sayur ini tetap aja deh. Ya. Tetap aja deh dijalanin. Terus ya paling apa lagi ya? Paling ya mikirin bikin masakan mungkin ya. Iya. Explore yang lain lagi ya. Kayak ya kan emang dulu udah agak lama sih, udah kayak 2 tahun yang lalu kali ya. Sempet kan jualan makanan jadi gitu. Cuman ya memang capeknya parah sih. Capek banget sih, itu lebih capek daripada gue jualan sayur.
Kayak catering gitu maksudnya? Ya, catering gitu, capeknya setengah mati sih itu. Tapi Oke, ya daripada kita ini kan, benar-benar. daripada kita minta-minta duit gitu kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin, semua orang susah sekarang. Kan sekarang semua orang siapa yang dimintain. Jangankan kita mikir orang yang dirumahkan, yang karyawan ya, yang bosnya aja juga pusing sekarang. Karena lo kebayang nggak sih, kayak orang-orang yang big boss itu mereka tuh kok banyak yang ngutang ke bank. Mereka Iya, harus bayar. Terus benar. mereka udah sewa tempat segede apaan, dan itu sewa kan jalan terus kan, nggak mungkin tiba-tiba digratisin. Benar. Karyawan mereka harus bayar gajinya, padahal income mereka nol, itu lebih pusing lagi deh kayaknya. Banget, banget. Ini Iya, tuh benar-benar dampaknya ke semua sih. iya, the more utang kita punya itu the more pusing. Oh, ngerasain juga sih, maksudnya ya gimana ya? Mungkin kalau 1 bulan 2 bulan kita bisa ya bayar gaji pegawai masih full ya. Cuma Iya, kalau sampai bulan Desember, I don't think so deh kayaknya. iya, pasti berat banget lah, nggak ada income tapi harus keluar banyak. Tapi si kemarin kan sempat nelfon tukang di kampung kan, mereka masih kayak cari sambi-sambi gitu. Jadi mereka masih kayak apa sih ngecat di apa di kayak di cat motor gitu loh, masih kayak di bengkel-bengkel, masih ada lah dia bilang, Bu, katanya. Oh ya, oke. Ya bagus sih kalau masih ada yang bisa dikerjain dan masih ada orang yang punya duit untuk meng-hire mereka ya. Ya, benar. Iya, memang di saat ekonomi susah gini mestinya sih yang surplus membantu yang minus ya. Benar. Maksudnya ya itulah ya, kayak ya mungkin ada yang mau membantu, ya mungkin bisa juga kayak mempekerjakan untuk bikin sesuatu yang supaya mereka nggak jobless banget gitu loh, nggak sampai nggak dapet duit sama sekali kan. Iya, banget banget. Hmm. Nah, kalau kita lihat kilas balik kayak tahun 98 kan dulu Krismon juga tuh. Ya, Nah, 98 itu di saat banyak PHK, kayak dolar juga tiba-tiba drop. liar liar sekali pergerakannya. Ya, benar-benar. Iya kan, itu kayak ekonomi itu benar-benar kacau balau, dan kemungkinan besar kalau kalau lihat kayak gini, mungkin kita akan krisisnya lebih parah dari 98, karena dulu 98 krisis sih krisis, tapi orang masih bisa keluar. Sekarang orang nggak bisa keluar. Benar. Nah, zaman dulu itu ekonomi justru ada bisnis yang bounce, yang justru naiknya gila-gilaan, itu bisnis yang ada network marketing yang depannya C itu hurufnya. Ada 3 huruf, lo pasti tahu lah. Ya kan? Nah, mereka jual produk-produk kesehatan gitu. Nah, itu booming banget. Nah, sebenarnya saat ini juga kalau orang yang kayak dirumahkan atau di unpaid leave ya, suruh di rumah tapi nggak dibayar gajinya, tapi tetap harus makan gitu. Sebenarnya kalau mau lebih open minded, bisa juga sih sebenarnya lebih terbuka sama bisnis-bisnis yang seperti ini yang bisa dimulai oleh siapapun. Karena banyak kok sekarang perusahaan-perusahaan yang nggak butuh modal besar untuk startnya. Kayak yang dulu kita kerjain bareng-bareng, Mil, itu kan dulu lumayan middle up kan. Yes. Startnya itu kan at least juta gitu loh. Nah sekarang itu udah rebranding jadi bisnis online BGS, dan itu modalnya itu cuma 60.000 doang. Wow. Exactly, itu untuk mendapatkan benefit yang dulu startnya itu harus 1,5 juta, Mil. Benefitnya exactly the same gitu, jadi dapat terregistrasi sebagai reseller resmi untuk seumur hidup, terus udah mendapatkan website. Sekarang lebih gilanya lagi, lo dikasih website. Oh my God. Website siap pakai gitu, dan websitenya itu benar-benar canggih. Jadi ketika orang lihat dan tertarik produknya lah, atau mau jadi reseller juga, mereka tinggal klik start chat dan itu connected ke WhatsApp-nya orang itu sendiri, si reseller itu sendiri gitu. Jadi ini sebenarnya bisa menjadi alternatif orang dengan modal 60.000 udah bisa punya website, udah bisa jualan online, dan produk-produknya adalah produk kesehatan yang sekarang orang tiba-tiba concern sih. Ya, Yes. ini just idea in case lo ketemu lagi sama orang-orang yang membutuhkan. Tapi mereka nggak punya skill yang kayak si tukang jahit gitu kan, dia punya skill beda kan. Nggak semua orang punya skill loh. Ada yang orang-orang kantoran, mereka suruh masak aja nggak bisa gitu.
suruh kerja kantoran, lo suruh ngelamar kemana sekarang? HRD juga semua libur kali. Nggak ada yang buka lowongan kan. Ya, ini sebenarnya bisa dikerjain, dan banyak orang, kalau tadi kita bicara mengenai balance surplus membantu yang minus, banyak orang kaya sekarang takut mati, takut sakit, takut kena. Gitu, kasarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kita bisa, karena kita tahu informasi ini, kita bisa justru ngasih tahu nih ke orang-orang kaya yang takut ketularan itu, bahwa ada loh, ada suplementasi. Iya, benar, ada anti-inflamasi, ada yang bisa bikin recovery-nya cepat, dan lain-lain gitu. Ya, at least we do something sih sebenarnya. Buat teman-teman yang butuh. Boleh banget ya. Iya, bisa. Kalau yang apalagi di rumah, itu kan sebenarnya nggak harus keluar-keluar, nggak harus kemana-mana, bisnis ini bisa dikerjain 100% secara online, udah dikasih website-nya gitu kan. Modalnya kecil, jadi bisa jadi alternatif juga. Boleh, nah, nanti oh ya? Iya. Yang teman-teman yang tertarik, nanti Lucy kasih alamat website-nya, bisa dilihat-lihat dulu di situ gitu ya. Kalau tertarik silahkan tanya, kalau nggak tertarik skip aja, ya nggak apa-apa. Bagus juga ya. Itu sekarang pengembangannya dari yang dulu. Exactly. Sekarang rebranding jadi bisnis online BGS. Jadi ini benar-benar lebih open kayak ke dropshipper yang mereka mau kerja tapi nggak punya modal. Jadi nggak harus beli produk, nggak perlu nyetok. Yang penting promosi aja, dan kontennya tuh sekarang dibikinin loh, Mil, tiap hari. Wow. Kita nggak perlu ngarang. Exactly. Kita bikin konten kan mikir kan kata-kata, gambar gitu, ngedesain. Kalau orang yang nggak nyeni kan nggak bisa bagus. Iya, bener. Nah, sekarang itu dibikinin semua sama perusahaan, jadi tinggal post aja. Itu bener-bener kayak kita tuh disuapin, tinggal telan doang. Telan doang ya. Cuman model marketing aja kali ya. Mungkin ngomong. Ya, kalau ngomong tuh mungkin buat yang offline ya, yang kayak ketemu-ketemu. Nah, yang online ini bener-bener orang IT yang bener-bener iya, yang bener-bener cuma ketemu laptop doang gitu, yang penting bisa ngetik sih, bisa copy paste. Itu at least untuk dapat 5-10 juta per bulan secara online itu bisa banget. Lumayan kan buat solusi gitu sementara lah. Sebelum kembali lagi ke dunia kerjanya. Kalau menguntungkan ya kan? Iya, why not sih, daripada di rumah aja dan nggak ngapa-ngapain kan? Benar. Iya. Karena orang lama-lama bosan juga kok, disuruh nonton drakor juga lama-lama sakit mata kok. Gue salah satu tipe yang maksudnya nggak suka gitu loh, maksudnya bukan nggak suka sih ya, gue sih kadang-kadang kalau mau nonton ya suka-suka aja gitu, cuman gue tuh kayak ngerasa apa sih ini nonton ginian doang gitu, kayak nggak menghasilkan sesuatu yang bikin gue jadi pinter gitu, jadi gue kayak enggak deh. Exactly, sama banget. Gue honestly gue takut untuk mencoba karena soalnya kalau kita nonton terus udah gitu nggak bisa udah males masak, disuruh-suruh udah males, udah deh, mendingan saya nggak dulu deh. Iya, nggak boleh diganggu senggol bacok lagi, aduh jadi ribut nanti. Makanya, terus tanggung jawab semuanya berantakan. Iya bener, jadi lebih baik kita mengisi waktu kita di rumah ini dengan produktif, kayak Mila nih ya. Jago banget cari duitnya. Terus kalau bisa kita bantu juga teman-teman kita yang lagi kebingungan, kita ada informasi apa kita share juga. Ya, boleh nanti di-share ya, nanti biar gue ini. Mila, ada pesan-pesan mungkin buat yang nonton, yang mungkin sekarang galau karena banyak PHK atau galau karena di rumah aja gitu. Ada pesan apa, Mil? Coba be kreatif. Ya, berarti jangan terlalu kaku juga ya sama bidang masing-masing ya. Pikirin apa yang bisa menghasilkan. Ya, Mila seorang desainer interior, menjadi bandar sayur dan bandar piyama. Bisa kok. Kalau Mila bisa, kita semua pasti bisa. Bisa, harus. Mila, thank you banget ya buat sharing-sharingnya, sangat inspiratif dan sangat nyemangatin buat kita semua. Semoga teman-teman semua yang nonton jadi semangat lihat sharing-sharingnya Mila hari ini, dan ada pertanyaan-pertanyaan apa ke Mila boleh ditulis di komen, nanti Mila juga akan bantuin jawab. Oke, thank you for watching sampai selesai, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye.